kita mulai saja ya. Saya kira kita tidak mengadakan ulasan IHSG, yang jelas IHSG masih keadaan uptrend secara garis besar ya. Secara jangka pendek mungkin nanti akan diperlihatkan oleh Amta, ya, akan dibahas oleh Pak Angelo. Supaya kita tidak duplikasi, maka kita akan bahas fenomena saat ini ya. Fenomena di mana kemana sih sebenarnya blue chip nggak pada muncul, yang muncul kan bangsa Arto, BNBA, ikan ya, BTBG, Friend, hal-hal semacam itu yang bisa kita presentasikan dalam saya izin share. Ini adalah lanjutan presentasi tadi pagi nih. Tadi siang. Saya lanjutkan aja itunya. Oke. Saya slideshow juga. Oke, ini saya coba dari Metastock. Metastock terus luar biasa ya. Oh, masih ada yang 13 di waiting room. Rupanya belum saya enable. Tolong di enable dulu. Iya, ya. Pak Angelo ya. Kita tunggu mereka masuk dulu. Baik, ibu-ibu dan bapak sekalian, ini adalah saham-saham yang selama ulang tahun pandemi, kita tidak ingin ucapkan selamat panjang umur kepada pandemi ya. Akan tetapi selama 1 tahun pertumbuhan dari saham yang fenomenal ya. Dan kita dapat lihat di sini tidak ada satupun yang kita lihat misalnya saham-saham blue chip. Semuanya adalah saham-saham yang di luar blue chip. Kita melihat 1 tahun sekarang ini adalah 1 tahun lebih, 1 bulan pandemi berada bersama kita. Kita lihat saham yang paling fenomenal adalah pertama 12 bulan adalah BBHI ya. 6 bulan masih dipegang oleh BBHI, lalu 3 bulan dipegang oleh BNBA dan 1 bulan dipegang oleh ya ini ya. Lihat-lihat saja nih semuanya bank yang kalau menurut saya ini berkaitan dengan kemungkinan isu-isu ataupun rumors corporate action ya, yang dengan bermunculannya fintech ya, financial technology, di mana mereka ingin bergabung misalnya dengan Tokopedia, dengan Bukalapak dan lain-lain. Dan akan diakuisisi misalnya oleh Jack Ma, oleh bank dari Singapura, oleh Sea Groups, oleh bank dari Thailand. Hanya harus kita hati-hati bahwa sekarang itu rumorsnya bukan rumors lagi, akan tetapi sudah menjadi news ya. Dan biasanya orang kan buy on rumors, sell on news ya. Buy on rumors itu artinya apa? Contohnya misalnya Harum, nampaknya Pak Awilani dan Pak Pardep diam-diam mendengar Harum itu memperhatikan corporate action Harum sudah lama sekali. Sehingga baik Pak Awilani maupun Pak Pardep maupun beberapa rekan lain yang tepat menikmati ratusan persen peningkatan harga dari Harum. Demikian juga cerita Pak Hadi Purnomo, bagaimana beliau mendapatkan profit 300% dari BNBA. Hanya saja saat ini saya kira saham-saham ini sudah menjadi sunset lagi karena kenaikannya sudah begitu tinggi, sehingga dapat dikatakan istilah rumorsnya sudah beralih menjadi news ya. Lalu kita istilahnya mengenal dengan moto apa? Buy on news, buy on rumors, sell on news.
kita buy-nya itu adalah rumors, dan rumorsnya kebanyakan adalah corporate action. Corporate action-nya bank-bank ini kebanyakan adalah yang isinya akuisisi. Akuisisi bank-bank kecil oleh grup-grup perusahaan yang besar dengan ingin memanfaatkan pasar di Indonesia, terutama dengan jumlah pasar yang demikian besarnya, yaitu 250 juta orang, yang sebagian dari mereka adalah mereka-mereka yang bergerak di dalam bidang investasi, mau trading maupun investasi ya. Jadi untuk selanjutnya saya kira setelah bank-bank kecil ini, kalau menurut saya kita bersama-sama harus mulai mencermati what kind of rumors will be ahead from us ya, yang akan ada berada di depan will be ahead of us, yang akan berada di depan kita ya. Menjadi kerjasama kita semuanya untuk saling memberikan informasi. Lalu saham-saham apa lagi yang biasanya naik secara signifikan? Saya melihat kalau tidak salah BNBA itu, kalau saya lihat charts-nya, dia bank baru atau bukan ya Pak Angelo? Baru yang. Baru ya. Berarti apa artinya ini? Adalah saham-saham yang IPO, betul enggak? Initial Public Offering ya. Menjadi tugas kita juga bersama-sama anggota G-Club ini, anggota Gold PIPMI ini, untuk mengidentifikasi. Yang bukan BNBA yang baru, BANK. Apa ya? BANK. Tapi coba kita lihat chartnya BNBA ya. Kalau nggak salah BNBA juga baru kok. Saya stop sih. BNBA udah lama. Udah dari 2017. Di bawah terus 100 lebih cuman sekarang. Oh, tapi dia saham yang istilahnya saham yang breakout dari konsolidasinya ya, Pak Airani. Iya, saham betul. Yang breakout dari konsolidasinya. Jadi saham-saham yang breakout dari konsolidasinya ini adalah kebanyakan kalau menurut saya isu-isu atau rumors akan adanya akuisisi. Ya. Akuisisi kalau nggak salah BNBA itu oleh C Group ya Pak Airani, oleh C Group sampai dia harus sampai dia harus menjelaskan kepada OJK mengapa demikian tingginya kenaikannya, penjelasannya supaya market tidak misleading ya, tidak misleading terhadap market ya. Di samping BNBA saya lihat misalnya saham-saham lainnya seperti BGTG juga, seperti saham saya nih punya juga nih BGTG, saya lagi di kena tahanan rumah ya. Di mana BGTG pun dalam 12 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir kita lihat memberikan ini yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa. Nah, ini saya kira menjadi tugas kita sebagai anggota PIPMI Gold ya, untuk mencermati, karena looking at the blue chip seems nothing compared to this saham ya. Jadi istilahnya blue chip bukan apa-apa dibandingkan dengan saham-saham yang saya kasih tanda kotak merah ini. Hanya saja kalau kita beralih kepada terlalu mencermati saham-saham ini saat ini sifatnya isunya sudah bukan rumors lagi, akan tapi sudah menjadi news bahwa saham ini akan di take over dan lain-lain. Jadi waktunya mungkin bagi mereka-mereka yang memiliki jumlah saham yang demikian besarnya pada saham-saham at least the 5 biggest ini ya, the 5 highest profit dalam jangka waktu 1 tahun, untuk mulai memikirkan bukan take profit, akan tetapi melindungi profitnya untuk memasang let profit run. Dan mari kita melihat mencari saham-saham yang sifatnya pertama adalah selama ini konsolidatif. Karena saya amati saham-saham ini tadinya saham-saham yang konsolidatif.
breeze misalnya timbulnya karena isu dengan BRI atau dengan bank-bank lainnya ya. Lalu yang lain-lainnya isu mengenai corporate action akan diakuisisi oleh grup-grup besar di regional ya. Termasuk ada yang ceritanya dari Thailand, ada yang dari Singapura, ada Citigroup. Contohnya Bimas, Bank Maspion ini yang tadinya bukan apa-apa, harganya kecil ya, harganya sangat konsolidatif, tiba-tiba dia terbang dalam 1 bulan ini. Saya amati waktu itu, wah ini kelihatan Bank Maspion juga sedang konsolidatif. Tapi saya belum mengetahui rumorsnya. Yang terakhir saya baca rumorsnya memang dia akan di take over. Saham-saham semacam ini yang harus kita amati ya. Lalu lagi yang harus kita lihat adalah bahwa the high profit bisa didapatkan, bisa diperoleh pada waktu market sedang strong uptrend. Sekarang mungkin sedang koreksi ya. Akan tetapi kalau saya lihat Elliott Wave, keadaannya secara garis besar masih strong uptrend dengan sifat ada agak konsolidatif. Nah konsolidasi ini sifatnya agak sedikit rectangle, di mana rectangle itu secara pattern adalah pattern continuation. Apa artinya pattern continuation? Pattern continuations adalah pattern yang akan melanjutkan tren sebelumnya. Ya. Jadi artinya masih akan uptrend. Lalu dikaitkan dengan Elliott Wave yang saya selalu posting. Elliott Wave menunjukkan bahwa dia masih dalam keadaan strong uptrend dengan jangka panjang. The possibilities of 30% profit untuk para investors. Bukan profit, upside potential untuk naik ya untuk para investors ya. Dan strong uptrend ini bisa dipergunakan untuk mencari saham-saham price volume breakout. Nah, saya diantaranya adalah setiap hari di pagi hari saya scan dengan Metastock, terutama saham-saham yang dalam kondisi price and volume breakout. Saya selalu mengatakan, look, pasti ada di antaranya yang akan melanjutkan ke harganya terbang. Dan betul saja, sudah beberapa kali ini, di antara price and volume breakout ini, harganya itu terbang sampai terjadi auto rejections atau ARA, ya, auto rejection atas atau ARA. Nah ini kaitannya saya ingin konsolidasikan dengan keberadaan AMTA. Begini, kalau kita mengetahui saya dari price volume breakout malam hari, maka dapat dikatakan kita akan terlambat. Ya. Karena akan terlambat, mengapa? Karena besok pagi itu kadang-kadang kita ngambil ARA pun hanya 9 atau 8-9 poin, itu sudah tidak kebagian. Harga langsung menyentuh arah hanya dalam beberapa menit. Ya. Dan berarti apa? Artinya kita tidak bisa memanfaatkan. Nah, saya ingin memperoleh pendapat dari Pak Angelo, bagaimana AMTA bisa mendetek ya saham-saham yang tadinya konsolidatif, yang kemungkinan besoknya akan terbang. Sebetulnya di dalam AMTA sudah ada yang namakan MMR, di mana MMR itu kalau MMR-nya empat-empatnya mengarah ke atas dalam satu hari itu, ya dalam hari itu, kemungkinan besar bahwa saham itu akan terbang. Dan ini dapat dikatakan 60-70% ke atas terjadi lah gitu ya, terjadi. Nah, hanya bagi yang tidak memiliki AMTA, tentunya pasti dia akan menunggu besok dan akan terjebak dan akan terhalang oleh adanya ARA ya, karena terlambat. Sedangkan kalau belinya satu hari sebelumnya di sore hari dengan melihat AMTA ya, dengan melihat AMTA di mana di situ ada buy alerts,
lalu saya biasanya buy alertnya saya lihat MMR-nya, apakah MRR-nya naik semua, kira-kira saya perhatikan selalu setengah jam sebelum market berakhir, atau jam 14.30. 14.30 pun kita hanya punya waktu 20 menit untuk memperhatikannya. Karena jam 14.50 kan kita sudah tidak bisa saham lagi, sudah terlambat, tidak bisa masuk. Nah, oleh karena itu biasanya jam-jam antara 14.30 sampai 14.50 lah kita melihat indikasi-indikasi arah, ya, terutama pada keadaan sedang uptrend, ya, uptrend. Untuk bisa memanfaatkan saham-saham yang kita tidak ketahui rumorsnya, tetapi secara price action dia mengindikasikan bahwa kemungkinan ini ada rumors di belakangnya karena terjadi price volume breakout, diperlihatkan oleh AMTA dengan buy signal disertai dengan MMR yang semuanya naik ke atas. Ya. Kalau sesi kedua kita perhatikan, dengan sendirinya kita bisa membeli dengan tidak akan menghadapi arah keesokan harinya karena kita sudah beli sebelumnya. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan hal ini, saya mengambil gagasan supaya anggota Gold PIPMI itu bisa memanfaatkan situasi ini. Saya istilahnya mempunyai gagasan dengan selalu memberikan output MMR, alert buy, bagi saham-saham mulai jam 14.30 kepada para anggota Gold PIPMI supaya bisa memanfaatkan beli pada waktu market belum tutup dan besok tidak kena sebentar, saya mute dulu Pak Chandra ya. Nah, Pak Chandra sudah nggak bunyi sekarang, tadi bunyi banget nih. Jadi bisa memanfaatkan dengan membeli saham sebelum market tutup, sehingga kemungkinan tidak mendapatkan harga di besok hari itu bisa terhindari, ya. Tidak mendapatkan saham, bukan harga, karena tidak mendapatkan saham. Saya mencoba beberapa saham, saya arah 9 poin dengan memakai jasa utama punya sistem, ya. Itu beberapa kali saya tidak dapat naik ke atas. Hanya beberapa ada yang turun lagi, yang turun saya beli. Saya lihat alangkah baiknya juga saya, karena jika saya kan mempunyai sekarang dikasih oleh di AMTA itu ada trading, bukan chartnya bukan day saja, akan tapi intraday chart. Jadi intraday chart itu kita bisa melihat juga saham itu naik turunnya, karena meskipun mencapai arah, bisa saja saham yang bersangkutan akan turun kembali. Dan itu kita bisa lihat kesempatannya di intraday chart. Hanya saja saya bukan menganjurkan Anda membeli AMTA. Dengan memiliki AMTA, kita akan on the safe side, on the odd, kesempatan is in our side. Jadi kesempatan ada di pihak kita. Ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Untuk memanfaatkan saham-saham dengan price and volume breakout, yang kalau saya scanning dengan Metastock, itu kita akan terlambat, dan the risk untuk tidak memperoleh saham hari berikutnya itu adalah terlalu besar, karena para bandar itu sudah istilahnya mempersiapkan membeli dengan harga yang lebih tinggi sehingga arah tercapai. Itu yang ingin saya sampaikan. Kemungkinan saya sebelum saya alihkan kepada Pak Angelo,
Apakah dari Pak Angelo ada pendapat, ada rekan-rekan lain ya, ada ini sifatnya diskusi bersama. Jadi silahkan kalau yang mau bicara unmute ininya mikrofonnya. Silahkan. Saya stop screen share saya. Ya, kalau bisa tolong Pak Angelo dianalisa ada dua, satu Wins, satu Wiko. Ini dua-duanya kemarin saya pasang sebetulnya udah 10 poin di atas harga, tapi dia bukanya itu sampai 30 poin di atas penutupan. Jadi bisa dianalisa, tolong Wiko dan Wins. Wins itu Silakan Pak Angelo. Wins itu terbangnya tanggal 15 Februari ya, Pak? Kemarin WINS, Vins. Oh, Vins. Vins, VINS. Victor ya, Victor. Oh, Victor. Oke. Bukan pikiran kotor, tapi Victor. Bukan menang ya, wins. Vins. Bukan. Oh iya ya, ini mantap ini. Ya, di price volume breakout itu terdetek. Akan tetapi seperti di Pak Aliani katakan, kalau tidak terdetek satu hari sebelumnya, kita besoknya sudah ketinggalan. Kita pasang arah 10 poin, tiba-tiba dalam waktu 10 menit dia sudah saya pasang 20 poin malah di atas, tapi nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Ya. Tapi kalau untuk Vins ini, kedetek price volume breakout-nya itu pasti bukan sebelum ini, pasti dia tepat di hari tanggal 4 Maret. Kalau sebelumnya itu belum dianggap price volume breakout kayaknya, karena masih relatif sama dengan pergerakan harga hari-hari sebelumnya. Mungkin bisa dilihatkan gambarnya. Oh Pak ya. Jero. Oke. Wins ya, sorry. Vins. Nah, dia price volume breakout-nya kan di sini. Iya, 120 saya pasang 135 nggak dapat juga. Ini baru dianggap price volume breakout kalau di Metastock. Sehari sebelumnya kelihatannya belum ya, karena masih relatif sama, bahkan volumenya juga masih relatif sama. Coba kita lihat volumenya. Nah, ini kan masih ada volume lebih tinggi di sini kan? Masih ada volume lebih tinggi kalau kita mau pakai price volume breakout. Dia akan mulai dianggap price volume breakout besoknya di tanggal ini kan tanggal 3 nih. Tanggal 4. Nah, itu baru terbang. Nah, di sini baru sekitar sini mungkin baru kedetek nih price volume breakout-nya. Nah, kalau itu dengan data live pasti sudah langsung kedetek karena volumenya pasti sudah melonjak lumayan. Tapi kalau dari AMTA ini bandarologi, dia sudah mulai di sini nih tanggal 2 Maret sudah mulai kedetek ada big player buy and hold confirm gitu. Jadi kita mungkin ya kalau pakai AMTA bandarologi sudah masuk di sini. Lalu di hold. Biasanya di hold itu kalau untuk trading jangka pendek 5 hari setelah MMR naik ini. 1 2 3 baru hari ketiga nih. Kita masih tunggu sampai 2 hari lagi. Baik, terima kasih Pak Angelo. Saya akan ini kan pelajaran dari Pak Angelo. Yang jelas, tolong chartnya jangan dihilangin dulu. Coba yang jelas, coba Pak Angelo lihat ya, dia yang pada waktu dia MMR-nya mulai naik yang 3 itu, 3 MMR naik ya, tanggal berapa? Tanggal 2 Maret. Nah itu sudah kelihatan mulai ada price volume breakout kan. Nah, ada terutama price breakout ya 2 Maret ya. 2 Maret. Nah itu harus kita amati sebelumnya. Meskipun kita tidak ada rumors, katanya kan price discount everything. Di dalam harga tersebut telah masuk di antaranya adalah berita-berita yang ada pada perusahaan tersebut.
apakah itu corporate actions ataukah yang lain-lainnya. Yang jelas dari melihat price volume breakout aja, kita sebetulnya kalau ada kita AMTA live, kita bisa melihat, karena terus terang ya, kalau saya sang memiliki AMTA, setiap saat komputer saya selalu berbunyi ting ting ting, saya lihat gitu ya, saya lihat. Nah, even waktu main golf saya lihat gitu, tang tang ting tingnya. Lebih baik saya kalah taruhan daripada ketinggalan ketinggalan harga gitu. Nah, jadi ini yang saya, oleh karena itu apa yang kita bicarakan di sini, ada suatu algoritma yang bisa membantu kita, meskipun rumorsnya belum terbaca, tetapi price actionnya dan volume dan value actionnya sudah terbaca oleh AMTA gitu, tanpa kita harus mengetahui whether ada rumors atau tidak. Begitu Pak Irani. Terima kasih. Ya, rumor saya dengar hari ini Victoria ini sama yang Win sama Wiko, mereka mau IPO hotel di Sunter. Oh ya. Makanya naik dia jadi. Ya, nah ini harus kita analisa apakah kenaikan masih mungkin, karena kan rumorsnya kalau sudah harga naik, rumorsnya sudah kita lihat sudah menjadi news, ya harganya kan naik tuh. Coba dilihat mungkin intraday chart-nya Pak Angelo. Kalau dari daily-nya aja kita udah lihat nih dari di tanggal 24 Februari sudah ada volume melonjak ya. Nah, kita belum tahu ini volume melonjak ini penjualan atau bukan, seperti yang ada di sini yang merah nih. Ini melonjak juga kan. Kita belum tahu nih pada waktu itu ini penjualan atau bukan. Kita tahunya waktu dia break ke bawah. Oh, rupanya ini penjualan nih waktu harga break ke bawahnya. Nah, pada waktu tanggal 24 Februari waktu ada volume gede ini kita belum tahu. Nah, kita tahunya kapan? Belakangan. Waktu tanggal 22 Maret. Nah, dia break ke atas resisten ini, sehingga baru kita tahu, oh ini ada big player beli gede banget gitu. Nah, selanjutnya ya seperti yang kita lihat, harga langsung bergerak ke atas ya. Tapi kalau Satu yang lagi Vico. oh ya Vico ya. Vico juga sama. Victoria juga dua-duanya. Oh ya ya ya. Satu grup ya Pak? Victoria juga. Oh ya ya ya, ini nih. Baru ketahuan dia mulai beli di sini. Gede banget, tapi terus dia nggak langsung gerak ya. Nggak tahu kenapa dia tunggu ya. Kayaknya ini akumulasi nih pelan-pelan. Setelah beli gede, mungkin dia tahan dulu supaya jangan langsung terbang. Setelah big player merasa cukup banyak, baru dia terbangin kali. Tapi dari amtanya sih sudah kelihatan ya akumulasi big playernya. Nah, kita kan agak terlambat karena mau masuk ke setelah harganya naik 50%, betul ya, 50 sampai 60%. Sebetulnya kan di waktu konsolidasinya itu yang harus kita lihat. Ya. Kalau menurut saya waktu konsolidasinya itu yang harus kita lihat. Jadi bukan harga pada waktu ini. Karena terus terang aja kalau sudah naiknya 50%, di samping ada satu risk ya yang memungkinkan kita kena bull trap, yaitu kita kena profit taking gitu. Orang yang beli di 90 sudah dapat 60/90, 60% profit dalam hanya waktu 2 hari. Kalau belinya 100 juta kan udah dapat 60 juta. Itu yang harus kita perhatikan. Oleh karena itu, yang harus kita perhatikan adalah waktu-waktu sebelumnya. Jadi istilahnya follow the giant footstep by having ya semua indikator, sebuah indication sudah kita ketahuinya sebelum market price volume breakout-nya terdetek. Kalau mendetek price volume breakout itu dengan mudah, saya pun tanpa AMTA pakai Metastock bisa. Akan tetapi terus terang terlambat. Besoknya mau beli kena arah langsung. Sehingga kita hajar kanan 20-30 poin.
karena harga selanjutnya sudah di atas 34%, kan kena arah 35%. Kita harus itu kita. Tapi bagaimanapun bisa saja kita membeli dengan adanya money management yang akan kita bicarakan nanti. Kalau masih ada waktu, Pak Angelo memberikan market review atau rekomendasi saham. Karena mungkin sudah banyak sekali yang ingin memperoleh rekomendasi saham. Untuk diketahui, ini deh saya sampaikan bahwa nampaknya hanya pada saham-saham price on and volume breakout, Anda bisa mendapatkan profit puluhan persen dalam 1 minggu. Dan itu harus bisa kita manfaatkan, kita cari strateginya gitu ya. Kita cari bersama strateginya. Kita kan komunitas di sini, mari kita cari bersama strateginya gitu. Karena membeli yang sudah ratusan persen naik, itu ada suatu risk yang sangat besar, risk kena take profit gitu. Kecuali kita memiliki caranya untuk menghadapinya. Bagi yang sudah beli sih gampang pasang trailing stop. Tapi bayangkan misalnya kalau lihat chart ini, kalau kita lihat Vico ya, kita beli di 157. Orang sudah beli di 90 kok. Kan sudah untung 60%. Bahwa kemungkinan dia masih melakukan take profit, akan melakukan take profit ada saja. Bisa saja kita berani beli di 157 ditambah 30% arah, 35% arah itu berapa itu? Ya, di 200. Tapi kalau kena guyuran kan tewas. Bisa kita hadapi dengan begitu dapat kita pasang trailing stop. Yang Pak Angelo mohon izin bicara. Ya, silakan Pak. Atau karena menurut saya ya, maksudnya Pak Angelo, dia tidak terdeteksi itu mungkin karena tidak memenuhi forumnya yang filter Pak Angelo yang mengenai liquid dari Pak Angelo ya? Iya, betul Pak. Nah, jadi kalau ketika gitu, dia naik, Pak Angelo kalau nggak salah dari video dulu kan pernah berbicara mengenai kriteria dia harus memenuhi 1M, nggak salah, berapa M gitu kan ya Pak Angelo? Ya, 5 miliar rupiah Pak per hari. 5 miliar. Tetapi saya kira yang dimasukkan itu yang dimasukkan bukan itu Pak Steven. Yang dimasukkan Pak Angelo itu terutama yang tidak masuk kriterianya bukan kalau kriteria saham gocapan atau saham kos-kosan itu hati-hatinya lain ya. Tapi yang kriteria Pak Angelo itu adalah value dan volume ya Pak Angelo kalau tidak salah. Value ya. Value-nya, makanya itu kriterianya tidak masuk kriteria value Pak Angelo. Akan tetapi nyatanya akan tetap saham itu naik. Nah mungkin harus dicari kriteria baru Pak Angelo untuk bisa mendetek saham-saham semacam ini. Untuk mengimprove AMTA gitu. Berdasarkan fenomena yang kita lihat beberapa saat terakhir ini. Ya, itu udah banyak yang minta. Jadi nanti di Explore itu akan ada satu parameter baru yang isinya adalah nanti pilihan dari user sendiri. Mau likuiditasnya itu dihitungin berapa rupiah per hari. Kalau defaultnya kan 5 miliar rupiah. Nanti kalau usernya pengen, saya mau trading saham-saham yang nggak apa-apa di bawah 1 miliar rupiah per hari, boleh deh. Nah, dia tinggal masukin aja sih. Contohnya Nobu. Nobu. 23 juta. Waduh. Coba lihat Nobu. Oh, Nobu masih bagus ya. Masih 7 miliar rupiah. Oh, masih 7 miliar ya. Ada tuh apa? Tadi Vince itu memang cukup kecil dia. Ya, berapa Vince? Cuman 220 juta rata-rata. 20 juta, ya. Nah, itu betul-betul kasarnya orang punya 1 miliar aja bisa memainkan Vince. Iya. Iya kan? Iya. Jadi hati-hati juga kita. Tapi jarang orang yang punya 5 miliar ke atas yang bisa jarang orang yang istilahnya mengambil risiko memainkan satu saham yang value-nya sudah demikian tinggi karena dia akan melawan bandar yang lain.
Hmm. Enggak, saya sih melihat fenomena terakhir ini, terus terang aja, akhirnya saya mengambil suatu sedikit murtad ya. Is it fundamental itu tuh hanya merupakan suatu mitos? Karena apa? Karena kita lihat ya, kalau saya tolong di share di share-nya di Pak Angelo di stop share, saya mau share ya. Oh, Karena kalau yang murtad nih dari fundamental analysis. bukan murtad, akan tetapi melihat ini, look, di mana di sini ada Unilever, ada BBRI, ada BNNI, ada apa? Nggak ada kan? Jadi kita harus jadi istilahnya conditional. Kapan kita melakukan pakai fundamental analysis? Kapan kita melakukan pakai price action yang berdasarkan volume, value dan price ya? Kapan melakukan fundamental? Saya tidak akan menggunakan fundamental. Terus terang aja, saya masih mempunyai saham banyak di BBRI, BBNI ya. Unilever enggak, karena dia downtrend. Tetapi ASI saya masih punya. Tetapi saya hanya ingin memanfaatkan ini loh, memanfaatkan at least the big 20, seperti meskipun saya pakai istilahnya, saya pakai disclaimer bahwa kinerja saat ini ya, let's say kita lihat yang big 20 ya, kinerja saat ini bukan berarti akan mencerminkan kinerja yang akan datang. Tapi yang kita cari adalah bagaimana kita mencari kriteria ya diincorporated di AMTA sehingga kita bisa memanfaatkan saham-saham seperti ini yang semuanya berdasarkan price and value actions itu. Price, volume and value actions. Di sini lihat tidak ada BBCA, tidak ada BBRI, tidak ada BBNI, tidak ada Astra, apalagi Unilever, ya. Tidak ada INDF, tidak ada ICMG, tidak ada ITMG, ya. Tidak ada mana lagi yang big cap dan blue chip itu, ya. Tidak ada. Maksud saya bukan istilahnya disregarding fundamental analysis, tapi maksud saya bagaimana kita dari grup gold, kita bisa mencari bersama, melakukan analisa, bagaimana mengikuti saham-saham yang memberikan opportunity 100% ya, dalam satu bulan ya tuh. 100. Bayangkan kalau dibandingkan dengan saya baru tanya, deposito berapa persen sekarang nih? 3% per tahun, ini 50% meskipun paling rendah di sini, ya, 50% per bulan. Bimas dan saham-sahamnya saham-saham kecil lagi. Fins tadi ya. Nah ini Bolt jangan. Coba Bolt lihat Pak Angelo berapa tuh apa value-nya. Kalau nggak salah hanya puluhan juta rupiah. Bolt 30 juta. Saya lihat, waduh Bolt, 30 juta. Fins kan tadi kan 220 juta. Nah, tapi Bimas lihat coba. DMO Bemas? Bemas yang 1 bulan itu. Bang Maspion ya? Bang Maspion. Oh ini masih lebih gede daripada Fins 470. Bemas kan punyanya Titi Puspa kalau nggak salah kan? Oh. Bukan, itunya apa yang iklannya iklatan Titi Puspa itu dengan pemilik banknya. Maspion. Produk Indonesia. Yang di sini ini kelihatan saham-saham mahasiswa semua nih kelihatan. Kecuali BBHI ya. Coba MLPL lihat, ini grupnya friend nih. Grupnya bukan grup friend, akan tetapi
Masih Besar tuh, Pak. liquid Kalau gitu. sangat 10 besar, 10 miliar rupiah per hari 10 miliar. rata-rata. Nah, Kalau friend, Fan friend, fan apa ya? Fan. FREN, Oh, FRNA bukan. friend. Oh, friend. Friend mah bagus yang. Iya. Saya misalnya ke friend, kena oleh saya dapat kalau dari friend. Friend masih jauh tuh naik-naik. Ya, justru itu. Tapi friend sudah kena trailing stopnya, saya jadi harus ngejar lagi itu. Oh. Nah, semacam saham-saham tersebut yang kita harus manfaatkan. Coba lihat ikan lagi, ikan Apa yang? ikan kue, ikan baronang, 15 miliar rupiah. 15 miliar. Coba kenaikan kayak apa? Saya dapat di ikan beberapa kali itu. Oh, Intraday itu. maksudnya di share-nya yang. Enggak, value itunya, value-nya aja per hari rata-rata. 15 miliar rupiah Nah, lumayan lah ya. Kita Lumayan. mulai kriteria AMTA ya. masuk. Jadi saya ingin memberikan masukan kepada AMTA bagaimana saham-saham yang tidak memasuki kriteria AMTA akan tetapi dia terbang. Kita nggak harus cari jalan terus, harus cari opportunity. Untuk apa kita bikin grup? Kalau hanya untuk fundamental aja, itu mah kita belajar aja, terus ngajar, selesai. Tapi kan kita ingin mencari opportunity. Nah, saya melihat bangsa ARA atau ARA Hunter ya yang dimiliki oleh itu merupakan AMTA atau ARA Hunter, itu merupakan suatu aplikasi yang bisa membantu kita. Tetapi kita harus bisa memberikan masukan agar itu bisa disempurnakan. Silakan Pak Angelo. Atau silakan yang lain barangkali ada pendapat. Eyang izin nanya, Ya, Pak Angelo, itu kalau yang di AMTA Warren ikutan ke Ditek nggak? Warren belum punya datanya, Bu. Jadi Oh, jadi Eyang kemarin itu kalau saya perhatiin, kalau induknya itu lari kenceng seperti INPC, Warren-nya tuh juga ikutan naik. BSIM juga gitu, ikutan naik juga kenceng gitu Warren-nya. Jadi ya kemarin lumayan juga sih bisa dapat cuan dari situ. kalau Warren nggak ada batasan arah ya. 100% ya 100% sehari ya. Iya, nggak ada notif juga arahnya. Tiba-tiba arah aja gitu, tapi nggak ada notifnya. Oh, Warren bisa dikena arah juga. Bisa. Oh, Ya. saya kira nggak kena. INPC, BSIM kemarin tuh sampai berapa ratus % gitu lumayan. ya. Wah, lumayan tuh Bu Safi kalau beli 1 miliar udah berapa itu? Saya sempat satu hari naiknya 82,5% yang. Oh, bagus sekali. Oh ya berarti nggak ada batasan arah dong kalau sehari sampai segitu. Itu yang is Warren itu dari 7 tiba-tiba ke 15 gitu. Lumayan sih. Ya, kalau saham kan 30% ya atau 25% udah mentok nggak boleh naik lagi. Warren tidak dimasukkan dalam AMTA ya Pak Angelo? Belum dapat datanya Pak, cuma dapat cuman Ya. dapat saham doang. Tapi lagi diupayakan sih. Ya. Karena memang kalau saya lihat Warren itu apa istilahnya profitnya itu luar biasa ratusan %. Hanya saya juga kan dari zaman dulu kala saya kan tidak itu di Warren. Saya di dalam input saya di dalam rekomendasi harian, bukan rekomendasi watchlist harian, saya delete tuh Warren. Terima kasih Bu Safi informasinya, Bu Safi. Ya, terima kasih yang. Silakan yang lain. Tujuan dari Gold member adalah bagaimana kita di samping dari Pak Angelo atau dari saya, dari member pun memberi masukan atau pertanyaan untuk memperoleh kemungkinan memanfaatkan the profit opportunity begitu.
Tujuan kita bikin grup itu loh. Dari dulu dari saya mulai dari Jikrab berdiri, visinya adalah memanfaatkan peluang keuntungan yang besar di pasar modal Indonesia. Dan visi itu dan misi itu masih kita pegang sampai sekarang, termasuk di PIPMI. Nah, Pak Hendro, saya ingin dengar mengenai BNBA nih, atau Arto, atau apa nih Pak Hendro? Itu BNBA waktu kemarin, BNBA saya cuma tahu teorinya doang. Cuman makanya ngobrol sama Eyang. BNBA itu Bang Bumi Arta. Dia itu pemilik dari Honda. Di Indonesia dia pemilik Honda. Ya. Honda itu sama rumah sakit fluid. Kemungkinan kalau feeling saya, dia tidak mau naikin, tidak maksudnya dia jual aja gitu. Dia lebih concern di mobilnya gitu. Ya. Makanya saya beli beli dulu, saya tanya Eyang, saya beli di 700 baru saya WA di grup Eyang. Ini kayaknya kalau dibeli sama si grup kayaknya bisa bagus nih gitu. Dan ternyata bagus ya. Iya, gitu aja. Kalau BGTG yang punya Nur Salim. Ya. Nur Salim. Jadi pemiliknya itu ada UOB. Ya ada UOB sama apa gitu, sama dia punya grup gitu. Ya. Kalau misalnya pemilik bank yang cekak, yang maksudnya ya kira-kira nggak mau digede-gedein lagi, pasti dia jual, dan itu bisa kalau dibeliin sama asing itu pasti naik karena dia dilepas gitu aja. Ya. Gitu. Betul. Ya kalau. Iya ya. Terima kasih Pak Hendro, karena di grup fundamental kalau nggak salah BNBA, Arto atau apa, Bang Jago itu apa Arto ya? Arto. Jadi Bang Jago Arto itu waktu itu kan dia bekas itu orang Danamon, Pak Jerry Eng. Itu ngegoreng saham tuh, jago maksudnya beli perusahaan BTPN, nanti dinaikin nama Patrick Waluyo, nanti udah selesai dijual lagi, nanti dia pindah lagi gitu. Oke. Kalau menurut saya kita tidak usah dijual belinya, tapi bagaimana AMTA bisa mendiktek permainan dari siapa tahu Henry Ang dan yang dari X Danamon itu yang harus kita cari. AMTA itu bisa mendetek gerakan saham maupun gerakan value-nya. Saya sangat percaya bahwa kita bisa mengikuti jejak mereka dengan mengikuti harganya dan volumenya. Iya. Ya. Ada yang lain lagi, silakan. Bunia barangkali. Bunia, dari dulu kita main fundamental ada Bunia. Iya, yang BBRI-nya lemot. Nah itu dia. Saya sebel banget dia. Bunia ini Bu Usnia ya? Usnia, iya. Oh, waduh, ini mah udah dari tahun berapa ya Bunia ya? Oh, 15 tahun yang lalu. Harusnya udah jadi pengajar yang. Iya, sekarang udah begini, melihat cantiknya sekarang Bunia, bayangkan 15 tahun yang lalu. Iya. Makasih. Bayangkan followernya aja ribuan orang tuh Bunia. Waduh. Saya kan ngikuti Bu, sama-sama dengan istri dari Makassar kan, dari ujung Pandang, dari Sulawesi Selatan lah. Ini Ayang, tadi tentang Warren itu, tapi harus hati-hati juga itu, karena kalau mentok kiri kan bisa puluhan % juga tuh ya. Oh iya. Ya high risk high return lah. Tapi kalau belinya pakai uang jajan sih nggak apa-apalah. Tapi kalau belinya pakai miliar dan ya habis lah gitu. Nah sekarang mungkin karena sudah ada 31 masukan tuh pasti nanyanya ada SMGR, ada INDF. Silakan Pak Angelo, the time is yours. Oke, mulai. Nanya dulu. Saya dari kemarin penasaran mengenai prediksi kita ada di ujung wave itu yang
Nah, menurut Pak Indro sama Eyang, kita ini saat-saat seperti ini kan sesudah web 5 biasanya akan koreksi ke A kan ya. Ya. Nah, apakah kita eh, saat ini udah harus waspadain A-nya yang ini pertanyaan yang bukan itu. Ya, oke. Jadi saya ini ya, saya lihat ini memang saya share ya. Di sini yang harus kita lihat adalah apa yang dikatakan Pak Steven, ada yang di wave 5 ini loh. Ya, 5 ini kan kelihatan nggak? Kelihatan yang? Ya, after 5 apa? Kan big correction ya. 5A, B, C ya. Jadi kalau sudah 5 itu kan A, B, C akan terjadi big correction. Ini juga terjadi di dalam itunya, di dalam komentarnya. Bentar. Di dalam komentarnya saya stop share dulu. Bentar. Kelihatan ya yang? Mulai kelihatan istilahnya rekening bank saya lagi. Rekeningnya tinggal uang apa es krim lagi. Sebentar. Nah ini nih. Sebentar. Share. Stop share dulu. Share screen. Ini. Oh ini masih ini yang sebelumnya yang mengatakan kita harus hati-hati bahwa kita sudah berada di wave 5 di beberapa time frame tertentu. Jadi kemungkinan koreksi itu ada ya Pak. Tapi semua kan tidak ada yang pasti di dalam pasar modal ini. Di dalam apa? Semuanya kan uncertainty. Ya kita ikut aja. Lihat aja. Istilahnya output Elliott wave setiap minggu bisa berubah gitu. Karena ada yang namanya wave extension lah, apalah gitu. Nah itu yang bisa menerangkan lebih jelasnya adalah Pak Wijan Pontus. Sama Pak siapa itu satu lagi? Pak Angelo. Wijan tuh grupnya siapa? Bitrade. Iya. Ya. Lupa saya yang. Iya. Ya guru kita kan Pak Wijan waktu itu. Yang itu ya. Ada lagi kalau mau belajar Halimas. Iya Halimas. Kamu belajar Elliott Wave juga ke Bu Rokaya ya, Pak Angelo? Ya, Bu Rokaya juga udah pakar banget. Pakar sekali. Nah, kita mungkin pada suatu waktu akan kita undang Ibu Rokaya untuk memberikan presentasi. Nah, presentasinya itu apakah paying atau tidak kita akan membicarakan dengan beliau. Karena begini ya Pak Steven, antara satu analis dan analis lain pun bisa berbeda pandangannya. Contohnya kita melihat awan di langit ya. Oh itu bentuknya monyet. Oh enggak, itu bentuknya bukan monyet, akan tetapi kerbau misalnya. Kan awan kadang-kadang bisa kalau kita berandai-andai bisa merupakan suatu bentuk binatang lah, bentuk apa gitu. Sama juga dengan analisa teknikal. Misalnya memerlukan garis support and resistance tergantung dari mana kita nariknya. Oleh karena itu, saya nanti akan minta Ibu Rokaya, kebetulan dia teman baik saya dan Pak Angelo. Di Pak Angelo juga kemarin memberikan presentasi ya kalau nggak salah, Pak Angelo. Di mana yang? Di Pak Angelo, Bu Rokaya. Atau Bu Rokaya ya di ya. Kelas basic sama advance. Kelas basic sama advance. Bahwa learning is never ending process ya. Kalau saya perhatikan yang mastering
Elliott Wave di Indonesia itu pertama adalah Pak Wijen Pontus, kalau tidak Yusuf. salah Yusuf ya, itu sudah tidak, kalau nggak salah sudah dapat masternya, master Elliott Wave dari Elliott Oceans. Lalu Ibu Rokaya, kita nanti akan undang lah. Baik, sekarang kita kita tinggal punya waktu 30 menit lagi. Mudah-mudahan bisa Terjawab menjawab semua. Ada berapa puluh tuh? Wah, Wika dan Bul. Wah, banyak kali Pak Nyero, silakan daripada kehabisan ini. Oke, siap. Ya. Kelihatan ya? Ya. Oke, saya mau bahas indeks dulu. IHSG dulu. Oke. Kalau kita lihat trennya yang jangka panjang ya, ini hanya ada 2 transaksi terbesar sepanjang masa yang membentuk demand dan supply ya. Supply-nya ada di atas nih, kelihatan banget. Ini resistennya, ini demand-nya, supportnya di area ini ya. Nah, ini yang sedang berperan nih di market kita sekarang ini, karena ini memang 2 yang terbesar, yaitu mencerminkan kekuatan jual terbesar dan kekuatan beli terbesar. Dan memang kelihatannya sih masih lebih besar yang beli ya. Jadi waktu dia turun, dihajar turun oleh supply di sini nih, berhenti di area sini demand power ini, di area demand, lalu dia rebound ke atas. Nah, di sini kita akan tunggu nih apakah ini masih akan menahan ya kenaikannya dari kekuatan jual di sini atau berhasil ditembus. Nah, kalau berhasil ditembus itu cakep banget ya. Berarti ada demand yang baru yang mengalahkan supply di sini ya. Nah, kalau kita maju sedikit untuk melihat ini ada demand di sini. Demand di sini yang bisa kita anggap sebagai tambahan dari demand yang ada di sini ya. Yang ada di sini. Kenapa nggak kelihatan lagi? Karena dibatasi di satu layar ini hanya boleh ada 2 volume terbesar saja. Entah nanti volume itu akan menjadi demand atau supply ya. Nah, makanya saya tadi harus zoom dulu supaya ketemu 2 volume terbesar di layar yang bersangkutan. Nah, di layar ini baru ini yang ketemu ya. Yang kedua ini tapi belum tahu ini demand atau supply. Kita harus tunggu sampai perkembangan lebih lanjut ya. Oke ya. Jadi untuk sementara ini indeks sebetulnya masih berupaya mengarah ke uptrend. Bergantung nanti yang bertambah ke depannya apa, demand-nya bertambah atau supply-nya bertambah ya. Kalau yang bertambah supply ya dia akan berbalik lagi ke bawah dan bisa-bisa dia tembus ini ya. Tapi kalau melihat peserta yang masuk banyak sih harusnya sih ini oke ya. Jadi kita tunggu aja, kita nggak usah mendahului. Tapi kalau dari jangka pendek ini sudah ada konfirmasi ya, konfirmasi big player buy and hold. Lalu ada koreksi, ada bottom fishing, berarti selama 3 hari ke depan Senin sampai Rabu ya kita berharap dia rebound ya ke atas ya. Dia rebound ke atas, mudah-mudahan demikian. Oke, sekarang kita masuk ke saham per saham. Dari Pak Fauzan menanyakan Astra. Nah, Astra sudah ada 2 kelompok big player confirm buy and hold ya. Nah, kita tinggal menunggu bagaimana ini mulai ditarik ke atas lagi. Ini lagi dikasih murah nih. Lagi dikasih murah dan kemungkinan besar kenaikan akan tertahan oleh supply di sini, yaitu di sekitar 5950 ya. Mulai dari situ sebagai istilahnya kalau kita mau jadikan target jual itu TP1-nya ya. Kalau dia nembus lagi ke atas, TP2-nya berarti di paling tinggi di 6250. Sekarang berarti dia masih mencoba untuk rebound ya. Mungkin kita tunggu bottom fishing bagi yang belum beli ya. Tapi bagi yang sudah beli silakan di hold aja. Masih ada waktu 3 hari lagi untuk ditarik ke atas ya. Dengan demand power sebesar ini untuk mencapai 5950 itu masih sangat memungkinkan ya. Oke, itu untuk Astra. SCMA. Nah, SCMA ini jualannya
entah kenapa ini big player-nya padahal udah 3 kelompok big player beli, ada sesuatu yang terjadi, satu kelompok big player jualan. Nah, kalau udah ada yang jualan berarti yang berlaku itu adalah yang terakhir ya, yang jual ini. Yang lainnya dia diam, berarti dia nggak menahan penurunan. Yang kita perhatikan ini yang terakhir jualan harusnya kita sudah ikut jualannya. Sampai sekarang kita nggak bisa beli sebetulnya karena harusnya kita sudah jual, dan kita tunggu aja sampai dia berhenti turun, lalu muncul demand baru atau demand lama yang menahan penurunannya. Nah, coba kita lihat SMA apakah ada demand di belakang yang bisa menahan penurunan, dan ternyata tidak ya. Kalau tuh ada mungkin jauh sekali di bawah. Ya, betul, jauh sekali di bawah kalau tuh ada. Sehingga kita sebaiknya jangan dulu ya. Tunggu sampai dia turun mencapai demand yang terdekat ya. Dan kelihatannya untuk saat ini sih dari selling pressure segede gini, ini akumulasi pasti ya. Akumulasi penjualan yang dicerminkan sebesar ini, untuk jauhnya turun itu bisa mencapai di sini karena dia kelihatannya lebih gede nih daripada demand power. Jadi bisa mencapai ke sini. Jadi untuk SMA jangan dulu ya. Kelihatannya yang gede nih yang jualan nih, big playernya. Oke, berikutnya Aisyah. Aisyah ini cakep ya, ada yang jualan tapi yang lainnya nggak terima ya. Nggak lama kemudian mereka buy and hold lagi dengan demand power sebesar ini sih oke. Masih ada waktu 5 hari lagi kesempatan untuk ditarik ke atas, dan ini cukup keren ya, 33% trading range-nya nih, mantap nih. Oke, berikutnya Same. Nah, Same ini menarik nih. Kemungkinan besar chartnya ini akan beda dengan chart dari yang Bapak Ibu atau teman-teman lihat di aplikasi apa, online trading ya. Kemungkinan dia turun harganya, padahal sebetulnya waktu di sini dia nggak turun karena ada right issue, jadi harus di-adjust ya, harus di-adjust. Kalau kita lihat di sini, harganya kan dalam desimal. Ini adalah tanggal kum, tanggal X-nya itu di sini. Jadi sebelumnya dia nggak gap down ke bawah, tapi justru sebetulnya naik ya. Value sahamnya naik nih. Dan ini dikonfirmasi dengan MMR yang naik ya. Jadi masih ada waktu. Ini naik lagi, masih ada waktu 5 hari lagi ya untuk naik ke atas ya. Kalau yang nggak pakai chart yang sudah adjust ini mungkin udah buru-buru cut loss, saya nggak tahu bahwa itu sebetulnya dia sebetulnya nggak turun value-nya. Nah, tradingnya saya bagusnya 20% ya. Bagi yang belum bisa ikutan nih masuk di Same. UNVR. Wah, 2 kelompok big player jualannya dengan selling pressure segede gini. Dan kelihatannya sih nggak akan ada demand power di bawah karena setahu saya dia turun terus ya. Ya, nggak ketemu tuh demand power di bawah. Oke, PPRO. PPRO juga jualan semua ya. Jualan 3 kelompok big player. Di sini ada yang sempat beli confirm waktu dia tembus di sini, tapi kayaknya yang lainnya nggak bisa terima sehingga dia bisa turun ke bawah. Dan ini bisa tembus nih, area support ini bisa tembus. Kenapa? Karena selling pressure-nya lebih besar ya. Jadi PPRO jangan dulu ya. Oke, Pegas. Ada satu kelompok big player jualan, jadi jangan dulu. Mungkin kita tunggu sampai konfirmasi dia balik lagi ke atas ya. Mungkin ini balik arah ke atas ya. Tadinya kan udah beli itu, tapi ternyata dia jualan. Tunggu dia balik arah ke atas, dan kelihatannya akan ada di area sini nih. Paling rendah itu di 1270 itu paling rendah. Jadi mungkin 1270 ke atas dia reboundnya. Dan kalau itu terjadi, mudah-mudahan demand power ini masih berperannya, dan karena ini lebih besar sih daripada yang lain, daripada selling pressure-nya. Coba kita lihat lebih jauh. Oh, ternyata memang akan sulit dia naik jauh-jauh karena ada selling pressure di sini di 1590 ya. Tapi lumayan sih kalau mau masuk dari 15 berapa nih? 15 ke 1590 ya cukup sih. Cukup, walaupun nggak gede banget profitnya ya. Jadi terbatas. Hati-hati aja kalau mau ikutan di Pegas. Berikutnya LSIP.
LSIP, nah ini dua kelompok big player konsisten beli ya, cuman satu yang jualan, langsung dibalikin lagi ke atas. 1, 2, 3, 4. Untuk yang jangka pendek besok terakhir. Tapi karena ada bottom fishing berarti di extendnya 1 hari, jualnya hari Selasa bagi yang pegangnya untuk jangka pendek. Mudah-mudahan selama itu dia naik lagi MMR-nya, kita bisa hold lebih lama ya. Ini demand power-nya cukup besar. Coba lihat apakah ada selling pressure gede di atas, dan ternyata tidak ya. Jadi kita bisa berharap ini akan setelah konsolidasi dia akan breakout, dan mudah-mudahan itu price volume breakout yang bisa menghasilkan kenaikan yang mantap ya. Ya, peluangnya sih cukup besar. Silakan nih yang mau ikutan di LSIP ya. BBTN juga 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi kesempatan untuk ditarik ke atas, dan kalau itu terjadi pasti akan ada MMR naik lagi. Apakah ada selling pressure di atas? Ternyata tidak ada ya. Jadi ini memang masih lanjut, trennya cukup bagus dan kuat. Bagi yang mau ikutan silakan. Dalam waktu 3 hari lagi, dan kalau naik lagi ya extend lagi 5 hari lagi. Oke, itu untuk BBTN. Berikutnya dari Pak Ailani Amar. Ini 1, 2. Hot bandar nih kalau ini namanya. Sekarang lagi dikasih murah. Masih ada 2 hari lagi usia hot bandarnya ya. Yang belum ikutan silakan, ini lagi dikasih murah nih. Coba kita lihat intraday-nya apakah akan berlanjut turunnya. Untuk itu bisa berlanjut karena ini cukup besar selling pressure-nya, mungkin ke area 458 ya, 458 ke arah di situ. Nanti kalau ada demand power baru dia akan rebound dengan melanjutkan uptrend. Tapi kalau nggak ada, dia bisa lanjut turun ke bawah ya, sehingga reboundnya hanya technical rebound saja. Nah itu bisa akan terlihat dari chart daily dengan ikutin rule-nya. Kalau sudah lewat 1, 2, sudah lewat 3 hari, hari ke-4 harus jualannya. Berarti hari Kamis sudah harus jualan. Oke. Silakan diikutin untuk Amar ya. Berikutnya Vince. Vince tadi sudah dibahas ya. INDR. Ini ada selling pressure cukup besar. Jadi kelihatannya ini coba 1, 2, 3. Besok adalah hari terakhir, jualnya berarti hari Selasa ya. Jual hari Selasa. Mudah-mudahan ada technical rebound supaya kita bisa jualnya di harga lebih mahal ya. Kalau yang sudah masuk di sini sih pasti sudah profit ya. Tinggal mencoba cari kesempatan untuk jual di harga lebih mahal sedikit dari technical rebound yang terjadi ya. Bagi yang belum punya jangan dulu. Tapi kalau mau memanfaatkan bottom fishing berarti boleh beli jualnya hari Selasa juga ya. Silakan nih INDR. Beli jualnya hari Selasa. Tapi hati-hati ya, ini nggak liquid banget sahamnya. Ini buat jajan anak aja. Jangan gede-gede tradingnya. Oke, berikutnya BSIM. Nah, BSIM sudah expire, harusnya sudah jualan nih di hari ke-6, mungkin jualnya di open. Tapi ada bottom fishing, boleh masuk lagi dengan durasi trading 2 hari ya. Berarti jualnya hari Selasa. Silakan yang mau ikutan, tapi jangan gede-gede ya tradingnya. DWGL. 1, 2, 3. Besok terakhir, berarti jualnya hari Selasa juga. Bagi yang belum ikutan silahkan beli, lagi dikasih murah, jualnya hari Selasa ya. Bagi yang sudah ikutan juga jualnya hari Selasa. Ikutannya ini di tanggal 1 Maret lumayan nih. Belinya di sekitar 150 lah, belinya nih sekitar 150. Cuman ini nggak skala, ini 10 juta nih rata-ratanya ya. Kalau di sini memang gede, tapi rata-ratanya 10 juta per hari, 10 juta rupiah. Oke, dari Pak Bima Agro. Agro ada yang jualannya satu dengan selling pressure sebesar ini, bisa cukup jauh dituruninnya ya. Ketahan di demand power di sini, ini akan menahan penurunannya, lalu dia akan rebound ya. Kalau dia rebound
MMR naik baru kita bisa ikutan lagi. Yang belum jualan harusnya jualan dulu ya, tunggu sampai turun ke sini. Yang bottom fishing ini harusnya cut loss ya. Daripada loss semakin gede, mendingan cut loss dulu, nanti baru bisa beli mulai di area sekitar 955 sampai 115 ya. 1115. Mungkin kalau keluar OS ya, atau turun ke sekitar 955 ke atas baru bisa ikutan lagi. Diperhatikan aja untuk agro, dan ini layak dipantau karena 37% trading range-nya, bisa profitnya gede dalam waktu singkat. Asa dia sudah expire sebetulnya, jadi mungkin harusnya sudah jualan di sini, sudah harus jualan ya. Yang beli di sini sudah pasti cut loss untuk trading jangka pendek, tapi kalau jangka panjang silakan di hold sampai MMR turun. Dan pada waktu tanggal 4 ini ada one day trading 2 hari berturut-turut ya. Di sini kita bisa lihat kelihatannya berhati-hati kalau dari chart daily ya. Tapi kalau dari chart intraday pasti kita bisa lebih cepat untuk dapatkan signal beli dan jualnya ya. Misalnya coba kita cek ya. Kalau daily kita harus asumsikan itu one day trading untuk cari amannya. Kita konfirmasinya memang di intraday. Nah, kalau di intraday kan jelas nih. Kita belinya mulai terakhir aksi beli itu tanggal 4 jam setengah 2 lewat 15 di harga sekitar 210 ya kan, pas MMA-nya naik nih. Nah, setelah itu kita hold ya. Kita hold. Lalu waktu MMA naik lagi, ya kita hold lagi. Nah, jualnya kita di sini. Di tanggal 5 Maret di sekitar 14.95 ya. Jam 2 lewat 5. Lumayan sih profitnya dari berapa tadi? 12.10 ke 14.95 ya. Jadi kalau intraday ya pasti lebih cepat kita bisa aksinya ya. Tapi kalau daily karena kita tidak tahu apa yang terjadi selama hari itu, selama intraday itu kita harus cari aman jualan ya. Jualan pada waktu MMA-nya flat lagi. Jadi 2 hari berturut-turut ini sebetulnya MMA-nya naik, tapi kemudian flat lagi. Nah, kita sudah harus jualan. Nah, besoknya waktu dia tembus ke 13.70 plus 1%, MMA naik. Nah, kita beli. Nah, waktu dia flat lagi harusnya kita sudah harus jualan. Mungkin di sekitar 1.500-an ya. Flatnya lagi baru kita sudah harus jualan. Paling lihat itu jam 14.50 jual. Ya 14.45 sampai 14.50 jualannya. Sehingga kita nggak kena nyangkutnya. Oke, itu untuk asa, jadi jangan dulu ya karena memang tidak ada MMA naik. Keras. Oh, ini jangan ya, di jualan ya. Jualan kita tunggu saja sampai dia balik badan lagi baru kita bisa ikutannya. Ini demand powernya nggak beda jauh dengan selling pressure, bisa kita anggap perang bandar nih. Habis beli terus dia jual lagi. Oke, berikutnya Mari cukup banyak juga yang nanyanya. Oh, rupanya karena kenaikannya luar biasa ini. Widih. Untuk saat ini Mari harusnya sudah jualannya untuk yang trading jangka pendek di sini nih jualannya nih. Sudah lewat 5 hari, di hari ke-6 jualan. Tapi besoknya ada bottom fishing baru boleh ikutan. Jualnya hari Selasa ya. Yang belum ikutan boleh ikutan Senin, tapi jualnya hari Selasa juga. Kecuali kalau dia tembus 24.61% baru bisa ikutannya. Baru bisa di hold lebih lama. Tradingnya cukup bagus 18%. Boleh silahkan nih yang mau ikutan Mari ya. Oke, berikutnya Antam dari Pak Johan. Ya, Antam confirm ada yang jualan ya. Mulai tanggal 2 Maret di sini sudah confirm jualan dengan selling pressure sebesar ini. Harusnya jangan masuk dulu, tunggu sampai dia mungkin ini kan udah ada di area demand power nih. Di sekitar 2070 ke atas, mudah-mudahan dia rebound di situ ya. Karena demand power masih sedikit lebih besar daripada selling pressure-nya, kita berharap dia menahan penurunan untuk kasih technical rebound. Kalau bagus, kalau mudah-mudahan bukan technical rebound tapi rally untuk melanjutkan uptrend. Namun dengan mempertimbangkan ada selling pressure baru di sini, bisa jadi ini lebih gede daripada demand powernya, jadi harus hati-hati ya. Konfirmasinya adalah MMA naik dulu baru lebih aman, kalau tidak ya bahaya ya. Coba di bawahnya ada lagi demand power. Oh, ternyata enggak ya.
Jadi kalau misalnya ternyata ini selling pressure menang, bisa turunnya lumayan nih. Jadi amannya jangan dulu kecuali MMR naik. Jadi Antam jangan dulu ya, walaupun trading range-nya gede nih, layak ditunggu, tapi tunggu konfirmasi. Oke, BNBA sudah dibahas tadi, BABP belum nih? BABP disuspend ya. Ini dia one day trading nih, selama 2 hari berturut-turut. Coba kita lihat intraday-nya, kapan belinya ini. Oh, sudah sejak kapan nih? Mulai dari sekitar tanggal 3 Maret ya, di harga sekitar 70. Lalu sampai sekarang belum di... Oh, ini sempat disuruh jual dulu ya, di harga harga 69 ya. Lalu suruh beli lagi di harga 70 lagi. Nah, setelah itu di hold, belum disuruh jual ya. Ini memang ada exit, jadi dia tembus support, tapi ini nggak turun nih. Jadi kita jangan jual, di hold aja. Sampai sekarang masih hold ya, sampai ke kurung di suspend. Oke, itu untuk BABP. Berikutnya IMAS. IMAS jangan selling pressure gede nih, jangan. Turunnya kemana coba? Apakah ada? Oh nggak gede juga demand powernya, jadi jangan deh. Tunggu sampai ada demand power gede baru bisa ikutan. Dari Bu Husnia DJI. Oh, Bu Husnia nanyain ini, Bu Nia, Dow Jones. Dow Jones-nya update nggak nih Dow Jones-nya nih? Cuman kan indeks Dow ini dia data volume, jadi mungkin nggak terlalu valid ya, karena kita nggak punya data value-nya. Sebentar, coba kita lihat. Untuk Dow belum disuruh jual ya, masih suruh hold, dan setiap penurunan rupanya dikasih bottom fishing. Jadi kesempatan malah masuk lagi ini di harga lebih murah. Jadi sementara ini masih oke untuk Dow-nya ya. Demand power-nya gede lagi. Mudah-mudahan ini valid untuk sebagai value ya. Mudah-mudahan. Oke. Dow oke Bu Nia. Hang Seng. Nah, Hang Seng ada nggak ya? Coba. Oh, ada. Dan ternyata selling pressure-nya gede. Nanti mungkin turunnya ke sekitar sini nih. Area 27.538 atau 27.920, karena gede juga nih selling pressure-nya nih. Hati-hati dengan rebound di sini ya. Jangan-jangan jebakan Batman kayak di sini nih. Kita tunggu aja. Masih belum oke. Mining. Wah, bus nih, nanya sektor nih. Kalau orang udah kawakan nanyanya berat nih Eyang. Nah, ini sektor mining kok nggak bagus ya. Jualan semua tuh, selling pressure-nya gede. Ya, kan dulu itu oleh Antam. Oh, sekarang Antamnya sedang ditekan. Oh, ya, jelasnya berpengaruh. Iya. Ini mining belum oke lah. Ya. Cari sektor yang lain aja. Oke, Bu Nia, semoga cukup bagus karena ini datanya volume ya. Saya nggak yakin. Ya, makasih Pak Anjo. BBRI dari Pak Deka. Wah, ini cakep ini BBRI. Masih ada waktu 1, 2, 3 hari lagi ditarik ke atas ya. Mudah-mudahan ada MMR naik lagi biar lebih langgang. Coba ada selling pressure gede nggak di atas? Oh, nggak ada nih, cakep. Silakan yang mau ikutan BBRI walaupun dia trading range-nya kecil ya, sehingga profitnya kalau berasanya itu relatif lebih lama dikit, tapi masih oke dia. Ya itu juga nggak enak profitnya kecil. Beda dengan dengan ikan. Oh ya. Bris. Ya, Bris sudah ditunggu lama, ternyata jualan sangat mengecewakan, jadi jangan dulu ya. Masih jauh nih demand powernya, tunggu aja sampai turun ke area sini. Oke, Friend. Nah, ini Friend cakep. Cakep banget ya, kelihatan. Saya nggak usah jelasin sih, udah kelihatan cakepnya. Wes, coba saya mundurin. Cakep kan, nggak ada lawan di atas. Silakan.
Saya kena trailing stop tuh. Oh, nggak apa-apa, masuk lagi yang masih belum Iya, selesai. makanya reentry. Film. Film, wah ini perang nih. Ada yang nahan di atas. Walaupun nggak kedetek sebagai jualan untuk bikin downtrend ya, tapi kita bisa lihat ini resistnya kuat. Jadi memang perlu perjuangan dari demandnya untuk lanjut ke uptrend. Nah, MMR ini yang membuat kita berpikir lebih positif bahwa kecenderungannya adalah dia akan masuk ke bullish ya. Jadi yang mau ikutan silahkan. 1, 2, 3. Masih ada 2 hari lagi kesempatan ditarik ke atas, dan kalau MMR naik lagi di hold ya. Di hold. Jangan dijual di hari ketiganya. Trade Indonesia lihat nih 32% bisa. Jahat ya, saya udah berapa kali profit gede juga di sini untuk trading jangka pendek. Jadi masih berharap ya. Mudah-mudahan masih ada peluru. Oke, berikutnya dari Pak Gajah Kusuma, BRPT. BRPT masih oke ya. Coba kita hitung 1, 2, 3. Ya, yang untuk trading jangka pendek jual dulu. Tapi bagi yang jangka panjang bisa di hold ya. Kemungkinan sih bakal pada mau hold ya, karena pasti nyangkut nih yang beli di sini nih. Ya, yang beli di sini nyangkut ya. Cuman belum ada petunjuk pasti dia kapan akan balik ke atas. Walaupun dia belum confirm bearish ya, karena demand powernya gede. Hanya belum ada kepastian kapan dia balik ke atasnya, itu mesti nungguin bandar. Nah, sambil nunggu itu kan sayang kalau duitnya nyangkut di sekitar situ. Mendingan dipindahin ke saham yang betul-betul sekarang lagi mau bergerak naik. Nanti kan gampang tinggal balik lagi ke sini pada waktu dia betul naik lagi demandnya. Jadi diperhatikan aja strategi tradingnya. Ini masih oke, tapi untuk timing belum saatnya beli sekarang. Ikan era mandiri. Bottom fishing tuh 2, masih ada waktu 3 hari lagi. Trading dengan 19%, dan pas ini saat ini bukan segitu sebetulnya, karena dia baru bergerak kencang ya. Yang belum sempat ikutan silahkan ikutan ya. Dari bottom fishing ini jualnya di hari keempat, Kamis berarti. Di hari Kamis. Tapi kalau memang naiknya lagi ya di hold lagi ya. Oke, silahkan nih ikan. HMSP. Emang HMSP ada tanda-tanda? Enggak nih, jebakan terus nih. Jangan diikutin ya. One day trading terus nih. Jadi kalau sempat ikutan beli HMSP harusnya sudah jualan nih. Dan trading ini juga nggak menarik ya, cuma 12%. Tunggu aja sampai MM naik lagi ikutan, kalau flat lagi jualan lagi. Oke, BBCA. Sayang ya, ini ada one day trading. Harusnya sudah ikutan jualannya waktu dia flat. Lalu di sini jualan 3 kelompok big player dengan selling pressure gede gini sih. Sebaiknya jangan ya masuk. Dan ini ada jebakan Batman nih hari Jumat kemarin nih. Jadi jangan dulu ya. Coba di demand power. Adanya di sekitar sini ya. Kalau dia mau berhenti naik dan rebound untuk bagus, sekitar 3675 sampai 32.000 baru bisa lebih aman untuk masuk di situ. Oke, ditunggu aja ya BBCA, tapi sayang sekali cuma 7% ya. Kalau saya sih nggak tertarik sama sekali sih dari trading range-nya. Oke, dari Pak Bima, EMTK. MTK jangan dulu ya. Ini jualan, tunggu sampai ada bottom fishing atau dia tembus 2.300 plus 1%. Dan ini cukup layak ditunggu ya, karena 20% trading range ya. Oke, friend. Tadi udah ya friend ya. Oke. Berikutnya Wika, Antam udah, Tins yang belum nih. Dari Ibu Erna. Bu Erna lagi ke gereja ya katanya. Jadi dia nunggu rekaman. Ini direkam kok, aman. Waduh, ini semua jualan Bu Erna jangan dulu. Saya yang pressure gede lagi. Oke, berikutnya dari Pak Heri, Wika. Jangan juga ya. Jangan dulu, ini konsisten jualan terus.
walaupun ada demand power cukup besar, tapi ini penurunannya berasal dari selling pressure ini. Jadi kita jangan dulu sampai MMR naik aja dulu, lebih aman ya. Karena kalau MMR naik berarti ada akumulasi demand power yang baru. Tapi memang layak ditunggu karena 24% trading range saya. Tunggu aja di sekitar sini, di sekitar di atas 18.25 ya. Di sekitar di atas 16.05 ya. Baru kita bisa perhatikan lagi. Dari Pak Setiadi, SMGR. SMG 1, 2, 3, 4. Besok hari terakhir. Nah ini yang exit ini karena MMR nggak turun, harusnya jangan jualan ya. Jadi yang beli di sini jangan jualan dulu karena masih ada kesempatan 5 hari lagi untuk ditarik ke atas. Jadi 1, 2, masih ada 3 hari lagi ya dari exit tanpa MMR flat. Nah, ini udah cukup sering terbukti ya. Exit tanpa MMR flat, harga akan rebound ke atas sebagai kesempatan kita bisa jualan di harga lebih mahal lagi. Tapi kalau dia naik lagi malah di hold, jangan dijual dalam 5 hari itu ya. Ini masih ada waktu 3 hari lagi ya. Silahkan diperhatikan nih bagi yang sudah beli. Yang belum beli boleh beli karena dia lagi murah nih. Karena masih ada 3 hari lagi kan untuk ditarik ke atas. Beli Senin, jualnya hari Rabu ya, jualnya hari Rabu. Tapi kalau memang naik ya di hold, jangan dijual. Oke, Tekim. Jangan selling pressure gede. BBNI dari Pak Hendro. Coba lihat selling pressure-nya di mana. Gede selling pressure-nya. Jadi mungkin demand power di sini akan kurang kuat ya untuk menahan penurunannya ya. Dia hanya kasih technical rebound aja. Jadi sekarang lebih baik jangan dulu. Tapi yang udah sempat beli 1, 2, 3, 4 hari Selasa sudah harus jual ya. Sudah harus jual. Oke, itu untuk BBNI. BMRI. Ada demand power tapi masih kalah sama selling pressure, wajar kalau dia kehajar turun dan jualan lagi ya. Big plan ya, jangan dulu. Coba di bawah ada demand power gede nggak? Ternyata nggak dapet ya. Jadi kelihatannya kurang oke nih. Jangan dulu BMRI. Berikutnya SMRA. Jangan dulu ya, jualan semua. Apalagi yang balik badan tuh. Serem. Ini jebakan Batman nih. Kecuali ada yang main intraday masih bisa dapat profitnya dari kenaikan 2 hari ini ya. Tapi kalau daily jangan ya, kena jebakan Batman nanti. Dan kelihatannya nggak ada demand di dekat-dekat situ, bawah dekat-dekat situ. Jadi untuk SMRA jangan dulu ya. Pewon sudah expired, jadi harusnya sudah jualan di sini ya, seharusnya sudah jualan. Tapi hari Jumat ada bottom fishing, yang mau ikutan silakan. Sudah ikutan, yang belum ikutan silakan ikutan Senin. Tetap jualnya hari Selasa ya, karena jualnya di hari kedua kan. Oke, silakan yang mau ikutan P1 nih. Ya, ini demand power sama selling pressure sama kuat ya, relatif wajar kalau kenaikannya berhenti lalu turun. Kita berharap dia rebound lagi dari demand powernya nih. Oke, trade ini secukuplah 13%. P1. Berikutnya dari Pak Lukman, BTPS. BTPS jangan nih, jualan gede. Berikutnya Pegas. Pegas ya, demand power ini ngelawan dia yang lebih kecil, jadi memang agak berat ya, walaupun lebih gede. Kita tunggu aja, ditambah lagi selling pressure di sini. Jadi mungkin dia akan masih koreksi lagi ke sekitar 1270 ke atas dikit ya. Di sini mungkin baru akan rebound lagi. Jadi tunggu aja, jangan masuk dulu. Ini ada satu kelompok yang jualan. Layak ditunggu karena 22% trading range ya. Oke, berikutnya dari Pak Sugiarto, BBKP. Udah belum tadi ya? BBKP, kayaknya belum sih BBKP. Oke. BBKP
Ini selling pressure gede ya, jadi wajar kalau nanti dia kehajar turun. Jadi jangan dulu, toh sudah expired juga. Oh gede nih, berat nih bakal naiknya nih, kecuali ada demand power baru. Jadi untuk PBKP jangan dulu, tunggu sampai ada demand power baru yang cukup signifikan. Ini kan seperti ini kan ada demand power, tetapi tertahan oleh selling pressure yang gede ini. Jadi wajar kalau dia ketahan ke bawah. Dan MM-nya nggak naik ya, bukan confirm buy and hold ya. Jadi memang bukan untuk di hold. Layak ditunggu karena 35% trading niche-nya. Hanya saja sekarang belum saatnya. TNCA. TNCA dia sudah expire ya, kita hanya bermain di bottom fishing dan hari Jumat ada bottom fishing. Silakan yang ikutan jual hari Selasa ya. Coba cek ada demand power nggak di bawah. Iya, nggak ada lagi ya. Jadi kelihatannya ini hanya technical rebound. Tapi kalau memanfaatkan 2 hari boleh jualnya hari Selasa ya. Dan ini layak diikutin 39% trading niche-nya. Tapi kalau dia tembus 304 plus 1% sebagai konfirmasi jualan, gede juga ruginya nanti nih, 39%. Oke, hati-hati untuk TNCA ya. ASA sudah, AISA nih kayaknya belum. AISA ada 2 kelompok big player. Nah ini cakep ini. Selling pressure-nya nggak gede. Coba cek ada selling pressure nggak. Nah ada kan selling pressure ini ya. Coba kita zoom. Nah selling pressure ini kalah gede dengan demand power-nya. Jadi cakep nih. Silahkan ikutan untuk AISA 33% lagi trading niche-nya. Coba lihat di atas. Oh masih jauh. Lawan penjualannya. Silahkan nih. Mantap nih. AISA. Berikutnya. Dari Pak Pitoyo, Sochi. Sochi belum ada konfirmasi buy and hold, jadi jangan dulu, tunggu aja penembusan 220 plus 1% dan sangat layak ditunggu karena 35% trading niche gede. Same sudah, Doit nih belum nih. Doit, oh selling pressure lebih gede nih, jadi agak berat nih, jadi jangan dulu ya. Coba lihat ada demand power lagi nggak di bawahnya? Nggak ada, jadi jangan ya Doit. DILD. Nah di LD ada yang jualan, makanya dia turun. Demand power cukup gede sih. Coba lihat lagi ada dukungan nggak di bawah. Oh nggak ada. Yang ada yang gede nih. Jadi wajar kalau memang dia berat untuk tembus resistennya ya. Kalah jauh. Jadi jangan dulu untuk Doit. Dan memang ini sudah jualan juga big player-nya. Mungkin hanya main pendek aja ya kalau ada MMR naik lagi. Oke, diperhatikan aja strategi tradingnya. Sorry bukan Doit, DILD. Doit kan tadi sudah DLD. HMSP. HMSP tadi udah belum sih? Udah ya. Berikutnya dari Bu Ina, Amar sudah baca nih belum nih? Baca atau baka nih bacanya? Sudah expire. Jadi hanya main di trade bottom fishing dengan durasi trading 2 hari. Tapi hati-hati ada selling pressure nih. Yang memang ini tidak turun ya, karena belum berarti selling pressure yang menghasilkan downtrend. Hanya dia sempat tembus resistannya aja dikit. Untuk yang bottom fishing jualnya hari Selasa ya, hari Selasa. Kecuali kalau ada MMR naik lagi, dan tapi masih jauh sih di atas. Jadi silakan nih yang mau ikutan baca jual hari Selasa dengan trade ini 16%. Fire sudah oke nggak untuk diikuti nih? Oh ternyata belum. Dia masih dibayangi oleh selling pressure ini ya. Tunggu sampai ada penembusan 750 plus 1% lagi. Berarti ada konfirmasi ulang. Nah itu baru bisa ikutan lagi ya. Oke, silakan diperhatikan. Trading niche 69% sangat layak untuk ditunggu. Ikan sudah. Dari Pak Robi, Hot Bandar. Oke, kita lihat Hot Bandar. Kalau sudah dibahas bisa kita skip kan. Oke, Hot Bandar saya short aja berdasarkan trading range terbesar ya. Film sudah tadi dibahas. Ikan juga sudah. Pol belum ya, Pol 1, 2, 3, 4
masih ada 2 hari lagi. 2 hari lagi ya. Yang mau ikutan silakan ditunggu. Jualnya nanti hari Rabu ya. Jualnya hari Rabu ya. Karena hari Rabu itu sudah lewat expire. Dengan trading 18% sih masih layak ya untuk diikutin. Silakan yang mau ikutan Paul. Coba kita cek selling pressure di atas, ternyata tidak ada lawannya. Jadi kalau untuk berharap dia masih lanjut naik ke atas, jangan takut ketinggian. Ini bukan ketinggian sebetulnya, dia masih murah sebetulnya. Oke, masih bisa 100% lagi tuh. Kecuali kalau bandar jualannya. Jadi silakan yang mau ikutan. Paling tidak ikutan di trading jangka pendek dulu. Nanti kalau dia koreksi bisa beli lagi di bawah di bottom fishing. Silakan nih. Untuk Paul. Berikutnya oh ya, hot bandar tadi ya. Friends sudah, BBHI belum ya tadi ya, BBHI. Oh, lagi dari suspend tapi masih oke nih. Setelah suspend nih pasti akan terbang. Karena kalau dia ini tuh selling pressure nggak terlalu gede ya, masih gedean demand power. Silakan yang mau ikutan WBHI kalau sudah lepas suspendnya ya, silakan nih. Hot bandar BGTG sama nih di suspend juga. Silakan nih yang mau ikutan. Kena tahanan tuh. Iya. Yang belum nyusul silakan nyusul. Apalagi kalau koreksi lebih enak tuh dikasih murah. INPC sama kena tahanan. Ya silakan ikutan. Berharap dikasih koreksi dulu. BNBA sudah ya tadi. BKSW. Wah, coba kita cek dia mau koreksi dulu nggak ya. Memang sih masih disuruh hold. Coba cek. Ini kan turun. Oh, nggak ada bandingannya sih. Ini memang selling pressure makanya turun. Tapi kok dia balik lagi ya, karena dia ada di dalam area demand power yang kuat ya. Jadi silakan yang mau ikutan BKSW. Kalau tadi dia turun ya, coba kita cek dia masih akan turun lagi kemana turunnya nih. Oh, ini belum kena ke itu. Coba kita bikin 5 menit. 5 menit turunnya itu 280 masih kejauhan ya. Kalau kita pakai batas itu, coba kita pakai 1 menit. 1 menit turunnya ke sama ya, sekitar 296 sampai 306 ya, kira-kira di situ dah dia akan turun. Ini ada selling pressure, ada demand power lumayan sih. Kalau demand power ditambah yang gede tadi ya bisa dilanjut naik ke atas ya. Sementara gitu, walaupun ada koreksi sih masih aman ya. Kalau ada koreksi bisa beli lebih murah. Tapi kalau tahun naik ya lebih baik strategi beli setengah hari Senin, setengah lagi kalau koreksi. Ini trading ini 9% diabaikan aja ya, karena ini pasti sebetulnya sudah gede trading ini, karena dia dihitung rata-rata dari sebelumnya flat banget, makanya nggak ke detect gedenya. Oke, itu untuk PKSW. Coba lihat jam-jamannya, saya penasaran juga mau lihat demand powernya gedenya di mana. Yang 5 menit ya, demand power masih lebih gede di area bawah ya. Oke, masih lebih cenderung aman lah. Oke, berikutnya hot bandar udah habis ya. Ya, hot bandar udah habis. Sekarang berikutnya ke Pak Beno, Harum. Oh, jangan dulu nih. Jadi jualan gede gini Harum ya. Coba kita lihat turunnya kemana. Masih jauh lagi. Jadi jangan dulu ya, tunggu sampai ada MMR naik. Kalau ada demand power baru, kalau nggak ada demand power baru ya tunggu sampai turun sekitar sini. Makanya Pak Elannya keluar. Jualan ya? Jualan udah jual, udah untung 8 miliar. 6.000 lebih jual. Untung 8 miliar. Widih. Bisa aja yang
Bisa aja. Oke, SSIA. Nah, ini dia turun, ada bottom fishing ya. Sebenarnya belum saatnya beli karena MMR belum naik, tapi dari bottom fishing bisa beli dengan durasi trading 2 hari, jual hari Selasa. Nah, kalau MMR naik malah di hold ya, dan mudah-mudahan ini level di mana dia rebound untuk masuk balik lagi ke area uptrendnya, karena di main powernya kan gede nih. Coba di bawahnya ada lagi nggak? Atau ya benar ya, di area sini ya, area di main power gede. Silakan nih yang mau ikutan SSIA dari bottom fishing jual hari Selasa ya. Kalau memang naik ya di hold lagi. Oke, Mika ada yang jualan. Nah, dia mudah-mudahan ada ketahan di main powernya. Ya betul, harusnya di sekitar sini ya. Kita tunggu aja sampai ada OS atau MMR naik lagi baru langsung ikutan lagi ya. Karena itu kita berharap di main power ini akan balikin dia ke uptrend lagi. Oke, berikutnya dari Bu Dewi Isat. Nah, jualan, big player-nya konsisten, tapi dengan selling pressure-nya yang masih relatif lebih kecil daripada demand power. Iya betul ya, masih ada demand power gede di bawah sini. Jadi kalau kita mau ikutan, tunggu aja nanti sampai MMR naik lagi, baru kita bisa ikutan. Dan ini layak ditunggu 26% ya, trading guys ya. Dengan demand power kayak gini sih, dia lebih besar peluang untuk lanjut ke uptrendnya ya. Silakan ditungguin nih untuk ISAP. Berikutnya BEST. Dia masih turun dulu ke area demand power, ini selling price-nya gede banget. Coba ada lagi nggak di bawah? Nggak ada ya. Jadi bisa berat ini kenaikannya. Mungkin hanya technical rebound nanti pada waktu ada OS atau MMR naik, mungkin hanya technical rebound ya, seperti di sini technical rebound turun lagi. Karena selling price-nya gede banget di atas. Harus ada demand power baru bisa oke. Diperhatikan aja untuk base ya, layak diperhatikan karena 19% trading range-nya. Dari Bu Safitri, TBIG. Wah, kayaknya nggak bisa kejawab semua nih yang udah 10 menit lagi, sementara masih 26 message. Bener nggak sebanyak itu? Oke, berikutnya TBIG belum ya, ini masih jualan. Skip aja. WSKT ya, ini demand powernya hanya untuk kasih technical rebound ya. Kala dia kena selling pressure-nya sehingga balik lagi ke bawah. Dan memang kalau mau ikutin demand power dengan strategi tradingnya, kita hanya trading one day trading. Di mana nih kira-kira dia itunya ya? Nggak ada MMR, nggak sempat naik sama sekali. Ini hanya gambaran pada waktu harga sempat naik di sini, dia nggak sempat kena ke MMR. Memang ada demand power yang membuat dia naiknya cukup signifikan, tapi nggak berhasil lanjut ya. Oke, berikutnya Pak Sugiarto, BJTM. BJTM ini masih jualan ya, jangan dulu. Selling pressure lebih gede, jadi kelihatannya ini akan terus lanjut turun ya. Harus ada demand power yang baru bisa oke. Jangan dulu BJTM. MAPI. MAPI 1, 2, 3, 4. Sudah 5. Senin harus jualan nih MAPI nih. Sudah harus jualan. Dan tunggu sampai MMR naik lagi, atau tunggu bottom fishing baru bisa ikutan lagi. Coba kita mundur untuk lihat apakah ada demand bawah atau selling di atas ya. Kita tunggu itu ya, untuk bisa mendapatkan capital gain dari uptrend yang berlanjut ya. Jangan mendahului. Sayang kalau nanti ternyata sideway-nya lama, dananya tahan di saham ini. Tapi secara demand power dan selling pressure masih oke. Demand powernya nih, selling pressure-nya masih belum terlalu dominan. Oke. Untuk MAPI begitu. Bina. Acara gerejanya jam berapa, Pak Jarod? Hari Sabtu nggak ada yang? Nggak ada ya. Udah, kita sampai jam 10 aja.
hari ini hari Minggu ya. Hari Hari Minggu nggak Minggu. ada, saya adanya hari Sabtu jam 4. Oh ya, Lalu Minggu jam 9. ya, Kalau Minggu sore itu hanya sewaktu-waktu aja yang. ya. Sampai jam 6 ya yang ya. Ya, saya ada 5 menit, minta 5 menit. Oh ya, oke. Ya. Setelah jam 5 maksudnya. Enggak, nah jadi berarti Pak Angelo kan ke 11, 1 menit lagi. Oh ya, oke. Kalau gitu Bina dulu ya satu ya. Ya. Kalau fair kan tadi udah tuh. Bina. Kan maksimum 2 jam. Oh ya, oke. Bina nih kita tunggu aja. Ini kan hanya trading di bottom fishing ya. Yang di sini harusnya sudah jual di sini ya, mungkin profitnya hanya sedikit ya. Sekarang tinggal tunggu bottom fishing lagi atau penembusan 1750 plus 1%. Cukup layak ditunggu karena 20% nih tradingnya. Dan arahnya secara umum masih naik ya, karena belum ada tanda-tanda jualan gede di atas. Ditunggu aja. Diperhatikan juga strategi tradingnya. Oke, Yang, silakan. Baik, terima kasih Pak Angelo. Kepada yang lain-lainnya mohon maaf jadi agak tertahan permintaannya karena masalah waktu, sebentar lagi jam 6 dan maghrib. Tapi saya ingin menambahkan sedikit mengenai pertanyaan Ibu Nia tadi mengenai Dow Jones ya. Saya ingin menyampaikan sedikit dari charts, daily chart short term. Kita lihat tarik ke garis kelihatan ya? Iya, Yang kelihatan. Kelihatan, kita lihat garis resistance-nya, support-nya. Dia sempat memang menembus support ke bawah, berarti mau ke bearish, akan tetapi dia pullback ke atas dengan tanda tanda candle yang bagus ya. Kemungkinan malah rebound, dan rebound ini, keadaan ini akan memberikan juga saya kira suasana yang kondusif bagi IHSG besok. Jadi IHSG technical rebound atau rebound beneran besok kemungkinan saja. Nah ini dikaitkan dengan strategi juga. Tadi saya mendengarkan mengenai pertanyaan Aisyah. Aisyah juga saya amati dari kemarin ya, waktu saya price and volume breakout ya. Price and volume breakout Aisyah juga termasuk di dalam saya share-nya, saya ubah share-nya ya, ada ya, sudah berubah ya nih Pak Angelo Ya. nah, di sini ada Aisyah kan, nih ada Aisyah, si Aisyah volume cukup tinggi. Tadi Pak Angelo juga mengatakan ada peluang di Aisyah, sehingga ini juga menjadi salah satu saham pilihan PIPMI ya untuk besok. Nah, strateginya kemungkinan Anda akan bisa saja kembali ketinggalan ya. Strateginya kalau Anda yang sudah memiliki auto trade, bisa saja Anda pakai hajar kanan beberapa poin di atas ya, hajar kanan beberapa poin di atas, dengan catatan jika Anda hajar kanan toh kalau harganya di bawah, dibukanya opennya, tetap Anda akan mendapatkan harga di bawah. Ini yang paling penting. Misalnya Anda hajar kanan 9 poin, maksimum kan 9 poin ya. Jadi satu harganya berapa tambah 9 kali berapa tik gitu ya. Misalnya harganya 200, setelah 200 kan 5 poin ya. Jadi Anda beli di harga 245 ya. Kalau harganya di bawah 200, maka tetap Anda akan mendapatkan di bawah 200, sehingga tetap terlindung. Meskipun hajar kanan, Anda akan selalu memperoleh harga open. Kalau hajar kanan, apa artinya? Jika Anda harga gap up, maka Anda akan kemungkinan memperolehnya, kecuali seperti tadi Pak Airani mengatakan dia ngejar Vince maupun ngejar Paiko, tiba-tiba harganya langsung 35% arah aja, ya itu sudah nasib ya. Tapi untuk Aisyah besok, jika Anda takut ketinggalan yang bertanya Aisyah, pakai aja strategi hajar kanan dengan beberapa poin di atas, kemungkinan di atas previous close.
Jadi di atas harga penutupan besok, ya. Penutupan kemarin hari Jumat. Ya betul. Harga penutupan hari Jumat tambah 9 poin ke atas, bukan 9 angka ya, tapi 9 poin. Perbedaannya harga siaran dikalikan aja 9 begitu. Jadi saya ada pendapat sedikit mengenai pertanyaan Ibu Nia bahwa Dow melihat di dalam jangka pendek dia sempat menembus support akan tetapi pullback ya dengan candlestick yang mengatakan antisipatif hari berikutnya dia akan naik, dan ini bisa memberikan suasana yang kondusif bagi IHSG besok. Saya kira demikian tambahan dari saya. Have a nice trading and safe investing. Keep healthy, keep safe, dan selamat bagi yang akan mencapai cuan. Terima kasih. Thank you, Eyang. Thank you, Angelo. Pak Yani. Terima kasih Pak Tatman, Pak Angelo. Terima kasih Eyang, terima Terima kasih. kasih Eyang, terima kasih Pak Angelo. Terima kasih Eyang, Pak terima Ari, kasih Pak Pak Angelo. Beno, Pak Hardi. Pak Angelo di Terima kasih Eyang dan Pak Angelo. Terima kasih. Ya, Pak Usan, Eyang, Pak Heri, Pak Pak Angelo Astefan. ngerekam nggak ya? Rekam ya? Iya ya, oke. Terima kasih Sir Angelo, terima kasih Mas Tatman. Sama-sama, Ya, Pak Marzuki. ya.